Pada bab ke-8 ini kita akan membahas bagaimana menghitung kelarutan suatu senyawa jika diketahui KSP-nya. Bab ini merupakan bab terakhir dari materi kesetimbangan kimia dan KSP. Dan kalian bisa cek halaman saya di yunacademy.com/user/rahma.moyas. Jadi untuk perhitungan kelarutan itu ada 4 bagian. Yang pertama ketika S-nya itu adalah S kuadrat, kemudian juga kita tergantung koefisiennya, memang ya tergantung koefisien produk. Kalau koefisien produknya ada pangkat 2, maka perhitungan kelarutannya menjadi 4S pangkat 3, dan yang ketiga ada 27S pangkat 4, dan yang terakhir ada 108S pangkat 5. Inti dari perhitungan ini adalah untuk menghitung kelarutan atau mol per L dari suatu larutan jenuh. Dan perlu kita ingat untuk perhitungan kelarutan ini ada hal yang berbeda dari yang kemarin-kemarin, yaitu koefisien ion yang terdapat dalam produk itu berfungsi sebagai pangkat konsentrasi yang pertama, dan yang kedua sebagai pengkali konsentrasi XM, atau di sini adalah 2 kali S di sini. Jadi M di sini adalah S-nya. Oke, langsung aja kita ke contoh. Aluminium fosfat dia memiliki KSP 9,83 kali 10 pangkat minus 21. Berapakah kelarutannya di air murni? Ya kan, pertanyaan gitu. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita menentukan penguraian AlPO4S di dalam air. Yaitu kita ketahui Al3+ ditambah dengan PO4 3- di dalam air. Maka KSP-nya adalah konsentrasi Al3+ dikali konsentrasi PO4 3-, dan molar rasio sesuai koefisiennya adalah 1:1. Sedangkan kan kita nggak tahu nih konsentrasi kedua ion ini berapa, jadi kita tulis dengan S. Maka KSP-nya adalah S kali S, yaitu S kuadrat. Dengan mengakarkan KSP kita dapatkan nilai S-nya adalah 9,91 kali 10 pangkat min 11 M. Ini merupakan perhitungan kelarutan yang paling sederhana. Untuk selanjutnya di bagian 2 kita akan menghitung ketika S-nya itu merupakan 4S pangkat 3. Tetap yang harus diingat adalah koefisien ion sebagai pangkat konsentrasi dan juga sebagai pengkali konsentrasi. Ini baru terlihat untuk sejak bagian 2 ini. Nah, jadi kita punya soal, kita disuruh menghitung kelarutan atau di dalam satuan mol per liter, menghitung kelarutan-larutan jenuh untuk SnOH2 di dalam air dengan KSP 5,45 kali 10 pangkat min 27. Jadi kita uraikan dulu SnOH 2 kali menjadi kan Sn2+ ditambah 2OH-. Nah, ini kalau kalian lihat kan kita punya OH ini koefisiennya ada 2. Nah, KSP itu kan rumusnya konsentrasi Sn2+ kali konsentrasi OH- pangkat 2, ya kan? Di sini rasio molar SnOH 2 kali dibanding Sn2+ kan 1:1. Maka konsentrasi Sn2+ itu S. Tapi kalau rasio molar SnOH 2 kali dibanding OH-, ion OH- itu kan 1:2. Kita lihat dari koefisiennya kan. Maka konsentrasi OH- itu adalah 2S. Nah, ya kan. Jadi maksudnya adalah setiap 1 SnOH 2 kali yang terlarut dihasilkan 2 ion OH- di dalam larutan tersebut. Sehingga KSP-nya itu rumusnya menjadi 5,45 kali 10 pangkat min 27 sama dengan S di sini adalah konsentrasi Sn2+ dikali dengan 2S pangkat 2. 2S ini adalah konsentrasi OH-. Pangkat 2 di sini adalah koefisien. Pangkat 2, koefisien dari ion OH-. Karena setiap 1 mol SnOH 2 yang larut, 2 mol ion OH- itu dihasilkan. Sehingga rumusnya jadi seperti ini. Maka KSP sama dengan 4S pangkat 3. Sehingga kita dapatkan S-nya adalah dari pembagian KSP di akar 3.
Dan kita dapatkan hasilnya 1,11 kali 10 pangkat min 9M. Jadi kalau kalian kurang bisa memahami ini, pokoknya intinya kalau koefisien itu dia selain sebagai pangkat dari konsentrasi, dia juga sebagai pengkali dari konsentrasi tersebut. Dan perlu kalian ingat, ini adalah 2S pangkat 2 ya, bukan 2S pangkat 2. Jadi kita kalikan dulu 2S nya baru kita pangkatkan. Jangan sampai kita pangkatkan S nya sendiri aja tanpa 2 nya, itu salah. Kemudian untuk bagian ketiga, kita akan menghitung kelarutan ketika S-nya itu 27S pangkat 4. Inti di sini adalah menghitung kelarutan tetap dalam larutan jenuh, dan harus kita ingat koefisien ion itu sebagai pangkat dan juga sebagai pengkali. Oke. Ini saya ulangi tiap bagian agar ingat terus. Jadi kita disuruh mencari kelarutan FeOH 3 kali dengan KSP 2,64 kali 10 pangkat min 39. Jadi kan dalam air FeOH 3 kali ini terurai menjadi Fe3+ ditambah ion 3OH-. Nah, kita masukkan KSP sama dengan konsentrasi Fe3+ kali konsentrasi OH- pangkat 3. Nah, ini kalau kalian lihat kan koefisien 3 ini sebagai sebagai pangkat 3 di sini, dan juga sebagai pengkali ketika konsentrasi kita ganti dengan simbol S. Maka kita masukkan nilainya 2,64 kali 10 pangkat min 39 sama dengan S kali 3S pangkat 3. Nah, ini 3-nya ini dari koefisien. Jangan lupa. Sehingga 2,64 kali 10 pangkat min 39 sama dengan 27 S pangkat 4. Kenapa kok 27? Karena kan 3-nya ini juga kita pangkatkan 3. Karena 3S pangkat 3, bukan 3S pangkat 3. Oke. 3S pangkat 3. Nah, dari sini langsung aja kita bagikan dan kita akar 4. Jadi S sama dengan 2,64 kali 10 pangkat min 39 bagi 27 pangkat akar pangkat 4. Maka S nya adalah 9,94 kali 10 pangkat min 11 molar. Untuk bagian 4 ini kita ketika KSP itu 108 S pangkat 5. Tetap ingat koefisien sebagai pangkat dan juga sebagai pengkali. Kita disuruh menghitung kelarutan Bi2S3 dengan KSP 1,82 kali 10 pangkat minus 99. Bi2S3 itu kan terurai menjadi 2 Bi3+ ditambah 3S2-. Dan KSP-nya maka adalah konsentrasi Bi3+ pangkat 2 kali konsentrasi S2- pangkat 3. Jadi kita masukkan 1,82 kali 10 pangkat min 99 kali 2S kuadrat dikali 3S pangkat 3. 2-nya dari mana? 2 di sini sebagai pengkali adalah dari koefisien. Koefisien 2 ini sebagai pengkali dan juga sebagai pangkat. 3S pangkat 3, 3-nya ini dari koefisien sebagai pengkali dan sebagai pangkat. Sehingga kita dapatkan ini kurungnya salah ya, kurungnya di sini. Maka KSP-nya 1,82 kali 10 pangkat min 99 sama dengan 108 kali S pangkat 5. Kan 4S kuadrat kali 27S pangkat 3. 4 kali 27 108, S-nya langsung tambahkan pangkatnya 108 S pangkat 5. Maka S-nya adalah KSP dibagi dengan 108 akar pangkat 5. Dan S-nya adalah 7,00 kali 10 pangkat minus 21 molar. Jadi kayak gitu cara menghitung kelarutan dalam dari suatu KSP. Biasanya cuma sampai 4 bagian ini aja untuk soal-soal di SMA. Tidak sampai ke yang lebih rumit lagi, itu mungkin nanti di kuliah. Oke, jadi sampai sini aja untuk keseimbangan kimia dan KSP, dan bab ini sebagai akhir dari materi ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau typo yang tercantum di slide-slide saya.
Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman bisa lebih memahami untuk kesetimbangan kimia dan KSP. Terima kasih sekali lagi untuk telah menonton sampai bab terakhir ini. Jangan lupa untuk klik like dan share video ini setelah kalian selesai menonton ya.